Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 20 Mei 2020. Dalam permenungan kita ini, kita akan ditemani oleh Pastor Samuel Sirampun, Direktur Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Makassar. Selamat bermenung, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa lagi lewat Inspirasi Sabda hari ini, Rabu 20 Mei 2020, bersama saya, Pastor Samuel Sirampun. Sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk merenungkan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, terangilah hati kami, agar mampu menerima sabdamu untuk menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus tahu bagaimana suasana hati para muridnya bila Ia akan kembali kepada Bapanya. Para murid mengalami kegelisahan yang luar biasa. Guru, pemimpin, dan andalan mereka akan pergi. Mereka bagaikan kawanan domba tanpa gembala. Itulah sebabnya dalam amanat perpisahannya, Yesus meneguhkan hati mereka bahwa setelah Ia pergi, akan datang Roh yang akan menuntun mereka kepada kebenaran sejati. Roh kebenaran itu akan membuka misteri atau rahasia tentang Allah kepada manusia. Misteri Allah yang luar biasa sangat sulit dimengerti dan diselami oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Roh itu selalu ada dalam kesatuan dengan Yesus dan Bapa. Kesatuan Trinitas ini akan menuntun dan mengarahkan para murid untuk melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan. Kesatuan Trinitas ini akan menguatkan para murid untuk tetap mengobarkan semangat tanpa ada kekhawatiran tersesat. Meskipun sang guru secara fisik tidak lagi bersama-sama mereka seperti kurang lebih 3 tahun. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, di dunia ini begitu banyak prinsip yang dipegang teguh oleh banyak orang, dan prinsip-prinsip itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan kebenaran itu akan selalu diuji sejauh mana prinsip itu betul-betul benar. Tetapi kalau ada yang mampu membuktikan kebenaran yang dipegang teguh oleh sebagian orang itu salah,
maka dengan sendirinya kebenaran itu gugur dan muncul kebenaran yang baru. Dan begitulah seterusnya. Kesimpulannya adalah tidak ada kebenaran yang mutlak dan sejati. Kebenaran mutlak dan sejati hanya ditemukan di dalam Allah sendiri. Yesus telah menyatakan itu kepada para murid dalam amanat perpisahannya yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi. Jadi hanya dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal, kita dapat menemukan kebenaran mutlak dan kebenaran sejati. Oleh karena itu, marilah kita dari hari ke hari mengasah kepekaan iman kita dengan setia mengikuti tuntunan Roh Kudus, Roh kebenaran, sehingga akhirnya nanti kita akan menemukan kebenaran itu sendiri. Saat ini sesungguhnya kita masih harus berjuang di dunia ini untuk PK mengikuti tuntunan Roh Allah agar tidak terlepas dari arahan dan tuntunan Roh kepada kesatuan dengan Allah secara paripurna dalam keabadian nantinya. Saat itulah kita menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh sejati dan mutlak. Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita asal kita setia mengikuti tuntunannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan ini membantu kita dalam menghayati iman kita. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas inspirasi sabda-Mu yang boleh meneguhkan kami pada hari ini. Berkatilah kami dalam usaha dan pekerjaan kami hari ini. Semoga kami senantiasa mewartakan Engkau dalam hidup kami dan semakin peka untuk mengenali gerakan Roh, untuk mengikuti tuntunannya kepada kebenaran sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.